Tahukah Anda bahwa orang-orang yang paling bahagia di usia senja bukan secara kebetulan menemukannya? Kebahagiaan mereka tidak berasal dari keberuntungan, harta yang melimpah, atau kehidupan yang bebas dari kesulitan. Dengan kebijaksanaan yang mereka gunakan setiap hari, mereka membangunnya. Dia mengeluh dan merasa tidak dihargai. Namun, suatu hari dia memutuskan untuk berhenti menunggu. Pak Rudi mulai menghubungi mereka lebih awal daripada yang diharapkan. Dia mengakui bahwa anak-anaknya sibuk dan dia memilih untuk menikmati setiap percakapan mereka daripada kesal. Dan coba bayangkan apa yang terjadi. Hubungannya dengan mereka berkembang. Kebahagiaan di usia senja tidak terkait dengan mencoba mengontrol lingkungan Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus melepaskan, kemana energi Anda harus mengarahkan, dan menemukan ketenangan daripada frustrasi. Karena ketika Anda berhenti mencoba mengatur segalanya, Anda memiliki kesempatan untuk menikmati hidup sepenuhnya, fokus pada koneksi daripada kesepian. Rasa sepi adalah salah satu masalah terbesar seiring bertambahnya usia. Terkadang, kesepian datang secara diam-diam. Teman-teman pindah, keluarga sibuk, dan tiba-tiba hari terasa lebih panjang dan tenang daripada sebelumnya. Namun, orang-orang yang tetap bahagia setelah 65 tahun tidak hanya pasrah. Mereka menentangnya dan memprioritaskan hubungan dengan orang lain. Manusia diciptakan untuk berinteraksi satu sama lain. Studi bahkan menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat dapat membantu Anda hidup lebih lama, tetap sehat, dan mempertahankan kemampuan ingat Anda. Namun, perlu diingat bahwa tetap terhubung tidak terjadi begitu saja. Ini membutuhkan usaha. Anda perlu menjaga hubungan Anda dengan orang lain, mencari teman baru, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan Anda berhubungan dengan orang lain. Tiru contoh Bu Herni. Setelah suaminya meninggal di usia 78 tahun, dia mulai lebih sering hidup sendirian. Pada awalnya, dia menikmati ketenangan itu. Namun, seiring waktu, dia merasa semakin terisolasi dan dia merasa dunia mulai melupakannya. Herni, di sisi lain, mencegah hal itu terus terjadi. Dia memulai dengan langkah kecil, bergabung dengan klub buku di daerah itu, dan kemudian mulai mengikuti kelas olahraga yang diadakan oleh komunitas. Dunianya secara bertahap, tetapi pasti kembali terbuka. Dia kembali merasakan semangat hidup yang sudah lama hilang, dan dia mulai tertawa dan berbagi cerita. Untuk tetap terhubung, Anda tidak perlu menjadi orang yang sangat sosial. Menelepon teman lama, bergabung dengan kelompok hobi, atau sekadar menyapa tetangga saat bertemu di luar adalah beberapa contohnya. Di antara usia 65 dan 80 tahun, Anda mungkin mengalami periode yang paling signifikan dan memuaskan dalam hidup Anda. Kebahagiaan tidak datang begitu saja. Ia berasal dari cara kita berpikir, melakukan sesuatu, dan memilih sesuatu setiap hari. Bahkan, jika Anda merasa lebih baik tinggal di rumah, penting untuk mengambil inisiatif, karena kebahagiaan di usia senja tergantung pada orang-orang di sekitar Anda dan apa yang Anda miliki. Jadi, mulai sekarang, Anda harus berbagi tangan, mempertahankan hubungan, dan menikmati kebersamaan. 3. Berkonsentrasi pada pertumbuhan daripada bertahan hidup. Menjadi tua tidak berarti berhenti mengalami perkembangan. Justru, orang-orang paling bahagia di atas usia 65 tahun menyadari bahwa pertumbuhan pribadi masih penting, sama seperti saat mereka masih muda. Banyak orang terjebak dalam pola hidup yang hanya bertahan hidup secara tidak sadar. Mereka bangun, melakukan hal yang sama, dan kemudian menunggu sampai waktu berlalu. Namun, hidup masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Selain itu, orang-orang yang menyadari hal ini akhirnya menemukan semangat dan tujuan hidup mereka. Lihat saja Pak Rido, yang berusia 72 tahun, tiba-tiba merasa kehilangan arah setelah pensiun, setelah bertahun-tahun sibuk bekerja, membesarkan anak-anak, dan mengurus tanggung jawab. Namun demikian, daripada menyerah pada kebosanan, dia membuat langkah kecil
dan mulai belajar bermain piano. Dia selalu ingin melakukannya, tetapi tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa memainkan lagu-lagu sederhana pada awalnya, tapi dia semakin menikmati prosesnya seiring waktu. Bukan karena keinginan untuk menjadi ahli, tetapi karena itu membuat pikirannya aktif, tangannya sibuk, dan hatinya kembali penuh semangat. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan tidak harus berarti belajar bermain musik. Anda mungkin menemukan hobi baru, membaca lebih banyak buku, mencoba olahraga baru, atau mungkin mengunjungi tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Tidak perlu menunggu hari demi hari berlalu. Yang penting adalah melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa terus berkembang. Apakah Anda tahu? Belajar membuat otak kita berkembang. Studi menunjukkan bahwa tetap aktif secara mental dapat mengurangi kemungkinan mengalami penurunan kognitif dan bahkan melindungi dari penyakit seperti Alzheimer. Tapi, di luar itu menyenangkan ketika kita tahu bahwa kita masih bisa berkembang, belajar, dan hidup dengan cara yang baru. Oleh karena itu, coba tanyakan pada diri Anda, apa satu hal yang selalu Anda ingin lakukan, tetapi belum sempat Anda lakukan? Sekarang adalah saatnya. Orang-orang paling bahagia di usia senja, dan mereka tidak hanya menunggu hidup datang, mereka keluar dan menikmati waktu mereka sendiri. 4. Pilih orang yang menambah warna pada hidup Anda. Orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia. Sementara beberapa orang menikmati usia senja dengan rasa syukur dan kegembiraan, yang lain justru merasa kesepian atau menyesal. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa rahasia yang membuat orang tua tetap bahagia dan damai? Bukan menghindari masalah yang merupakan jawabannya. Sebaliknya, itu adalah bagaimana mereka menggunakan kesadaran hidup mereka. Orang-orang yang paling bahagia di usia senja menyadari satu hal penting. Orang lain bisa membuat Anda lebih bahagia dan bersemangat, tetapi orang lain justru akan menghilangkan energi dan semangat Anda. Hubungan yang baik seharusnya meningkatkan kebahagiaan dalam hidup seseorang, bukan menurunkannya. Coba imajinasi cerita Sherna. Dia sering menghabiskan waktu dengan sekelompok teman di usia 74 tahun yang hampir selalu mengeluh tentang kesehatan mereka, keluarga, dan bagaimana dunia telah berubah secara signifikan. Bukannya merasa lebih baik setiap kali bertemu. Dia malah lebih lelah. Suatu hari, dia bertemu dengan teman lamanya dengan semangat yang berbeda. Temannya ini lebih suka berbicara tentang hal-hal kecil yang dia syukuri setiap hari, perjalanan yang ingin dia lakukan, dan buku yang dia baca. Sherna merasa lebih ringan, bersemangat, dan terinspirasi setelah berbicara dengannya. Saat itulah dia menyadari bahwa dengan siapa kita menghabiskan waktu memengaruhi emosi kita setiap hari. Jika Anda terlalu sering berada di dekat orang yang negatif, energi Anda juga akan terkuras. Sebaliknya, jika Anda berada di sekitar orang-orang yang bersemangat, optimis, dan penuh semangat, Anda akan merasa lebih termotivasi dan bahagia. Ini tidak berarti Anda harus memutuskan hubungan dengan orang lain sepenuhnya. Sebaliknya, itu lebih tentang memilih dengan cermat siapa yang akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan waktu dari Anda. Sebenarnya, memiliki hubungan yang sehat bukan hanya membuat hidup Anda lebih baik, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan Anda. Menurut penelitian, orang tua yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih jarang mengalami depresi, dan bahkan lebih jarang mengalami sakit fisik. Tubuh kita melepaskan hormon-hormon yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan saat kita tertawa, berbagi cerita, atau sekadar menikmati waktu bersama seseorang yang positif. Oleh karena itu, coba pikirkan, siapa di antara orang-orang dalam hidup Anda yang selalu membuat Anda merasa lebih baik, lebih ringan, dan lebih bersemangat. Selain itu, siapa yang biasanya membuat Anda merasa lelah atau terbebani? Di usia senja, orang paling bahagia karena mereka membuat pilihan yang sadar. Mereka memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan, ketenangan, dan inspirasi. Mereka menghindari hubungan yang tidak menyenangkan
dan memprioritaskan hubungan yang benar-benar bermakna. Karena energi kita tidak akan terbuang dengan cara yang tidak tepat dalam hidup ini. 5. Tetap ingin tahu adalah kunci kebahagiaan di usia senja. Orang yang paling bahagia berusia 65 tahun ke atas terus belajar. Mereka menyadari bahwa hidup adalah tentang terus berkembang, menjelajah, dan menemukan hal-hal baru daripada mencapai garis akhir. Mari kita lihat Robert misalnya. Dia pensiun pada usia 68 tahun dan awalnya menjalani hidup yang lebih tenang. Kami akan membahas 5 kebijaksanaan hidup yang dipegang oleh orang lanjut usia yang paling bahagia hari ini. Dan Anda mungkin ingin mengubah cara Anda menikmati hidup Anda tahun ini. Tetapi pada akhirnya, dia mulai merasakan ada yang kurang. Hidupnya seolah-olah tidak menemukan jalan. Dia membuat keputusan suatu hari untuk mencoba sesuatu yang baru. Melukis. Meskipun dia tidak pernah melakukannya sebelumnya. Lukisannya awalnya tidak sempurna. Namun, dia mulai berkembang seiring waktu. Selain itu, melukis menjadi sesuatu yang dia tunggu-tunggu setiap hari, memberinya cara baru untuk berkomunikasi dan membantunya berhubungan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Menjaga pikiran tetap aktif adalah salah satu hal terbaik untuk kesejahteraan Anda, apakah itu dengan belajar keterampilan baru, menekuni hobi, atau hanya terus ingin tahu tentang dunia. Belajar hal baru membantu Anda tetap termotivasi, meningkatkan daya ingat, dan mencegah penurunan kognitif. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya lebih bahagia, tetapi mereka juga lebih sehat dan memiliki risiko lebih rendah terkena demensia. Namun, ini tidak harus sesuatu yang signifikan atau menantang. Belajar bahasa baru, mencoba instrumen musik, menulis kisah hidup Anda, atau membaca buku tentang subjek yang Anda sukai adalah beberapa contohnya. Yang penting adalah untuk terus menantang diri sendiri. Ini akan membantu Anda tetap terlibat, tajam, dan termotivasi. Mereka yang paling bahagia di usia senja menyadari bahwa rasa ingin tahu tidak hilang seiring waktu. Sebaliknya, rasa ingin tahu itu harus dipelihara. Mereka toleran terhadap perubahan, mencoba sesuatu yang baru, dan tetap terhubung dengan dunia yang terus berubah. Karena belajar adalah inti dari hidup. Kebahagiaan di usia senja tidak datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Ini bukan tentang memiliki kehidupan yang sempurna. Ini tentang membuat pilihan yang tepat setiap hari yang membawa Anda ke kebahagiaan, ketenangan, dan makna dalam hidup. Para lansia yang paling bahagia bukanlah mereka yang memiliki kehidupan yang paling sederhana. Sebaliknya, mereka adalah mereka yang berhasil menghabiskan waktu dan perhatian mereka pada hal-hal yang paling penting bagi mereka. Mereka hidup dengan rasa syukur, melepaskan beban yang tidak perlu, menjaga kesehatan mereka, dan terus mengaktifkan pikiran mereka. Mereka membangun hubungan yang kuat. Mereka tidak menunggu kebahagiaan datang kepada mereka. Sebaliknya, mereka secara aktif mengembangkannya. Anda mungkin merasa hidup Anda melambat dan segalanya tidak semenarik sebelumnya. Anda akan mendapatkan perspektif baru tentang usia senja setelah pembahasan ini berakhir. Itu adalah perspektif yang membawa lebih banyak kebahagiaan, makna, dan kedamaian. Kita harus memulai. 1. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kuasa kita adalah salah satu hal yang paling mengganggu dalam hidup. Namun, inilah kenyataannya. Kehidupan Anda pada tahap ini masih memiliki arti yang signifikan, penuh kemungkinan, dan sama pentingnya dengan tahap sebelumnya. Anda memiliki kemampuan untuk membuat tahun-tahun ini menjadi tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda apa yang sudah Anda lakukan dengan benar dalam hidup Anda dan apa yang perlu Anda perbaiki. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil memiliki efek yang signifikan. Mulailah sekarang ambil keputusan untuk hidup dengan tujuan. Fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia dan hargai setiap saat yang Anda miliki.
Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Kami berharap dapat mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami apa yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam hidup Anda. Jangan ragu untuk memberikan pendapat Anda, karena pendapat Anda sangat penting bagi kami. Kami sangat termotivasi untuk membaca komentar Anda. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda menyukai video ini, berlangganan, dan membagikannya. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya. Dan seiring bertambahnya usia, kita belajar bahwa kita tidak dapat mengatur banyak hal sesuka hati kita. Dunia bergerak lebih cepat, tubuh kita berubah, dan orang-orang di sekitar kita kadang-kadang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi tahukah Anda bahwa orang yang bahagia di usia senja belajar untuk melepaskan satu rahasia? Pernahkah Anda memikirkan sesuatu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk menemukan bahwa kecemasan Anda tidak menghasilkan hasil apapun? Yang terjadi adalah yang sebaliknya. Kebahagiaan Anda hanya dicuri oleh kekhawatiran saat ini. Anda mungkin berharap keadaan keluarga Anda lebih baik, atau seseorang yang dekat dengan Anda membuat keputusan yang berbeda. Namun, sebenarnya, satu-satunya hal yang Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menanggapi hidup Anda, bukan hidup itu sendiri. Melepaskan tidak berarti menyerah. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda menyadari hal-hal yang perlu diperjuangkan dan mana yang lebih baik dibiarkan mengalir. Anda, misalnya, tidak dapat menghentikan penuaan, tetapi Anda dapat memilih untuk tetap aktif dan menjaga kesehatan. Anda tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda menanggapinya. Lihat Pak Rudi sebagai contoh. Di usia 74 tahun, dia sering merasa kecewa karena anak-anaknya yang sudah dewasa tidak pernah menghubunginya.